Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Laila Fikrola Wahis dari kelas 5A Akuntansi Perpajakan dengan NPM 227555019. Di sini saya akan menjelaskan matriks terkait pengaruh insentif pajak, profitabilitas, growth opportunity terhadap konservatisme akuntansi pada perusahaan sektor keuangan di Bursa Efek Indonesia. Pada matriks kali ini saya menjadikan 5 artikel yang saya jadikan pijakan dengan dengan judul yang pertama yaitu pengaruh insentif pajak, tarif pajak, sanksi pajak, dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi COVID-19. Artikel ini mempunyai fenomena selama pandemi Corona, Direktorat Jenderal Pajak mengimbau seluruh wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pembayaran dan pelaporan pajak secara online karena seluruh kantor pelayanan pajak seluruh Indonesia tutup sementara waktu guna mencegah penyebaran virus corona ini. Pada artikel ini memiliki 4 variabel independen dan 1 variabel dependen, yaitu antara lain insentif pajak sebagai X1, tarif pajak sebagai X2, sanksi pajak sebagai X3, pelayanan pajak sebagai X4, dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel Y. Pada artikel ini memiliki hipotesis, yaitu H1, insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi, dan hipotesis 2, yaitu tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi, dan hipotesis 3, sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi. Lalu, hipotesis 4, pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi. Artikel ini memakai analisisnya metode penelitian kuantitatif di mana data bersumber dari data primer. Data primer ini merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui kuesioner atau wawancara dengan narasumber. Jadi, dengan hasil, hipotesis pertama menyatakan bahwa insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak adalah ditolak. Lalu hipotesis 2 menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah tidak ditolak karena menghasilkan nilai original sampel positif 0,200 lebih kecil dari 0. Hipotesis ketiga menyatakan sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah tidak ditolak karena menghasilkan nilai original sampel positif yang menyatakan prediksi positif. Hipotesis keempat menyatakan bahwa pelayanan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah ditolak. Dengan hasil ini, saya mengambil dari jurnal pengaruh insentif pajak, tarif pajak oleh Dewi Widyasari dan Nata Herwin. Selanjutnya, ada artikel dengan judul analisis pengaruh insentif pajak, sanksi pajak, dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Artikel ini dibuat oleh Vicky Andriansyah pada Universitas Trilogi. Artikel ini memiliki fenomena, sekarang pemerintah telah mengumumkan bahwa wajib pajak usaha kecil, menengah, dan mikro dapat memanfaatkan insentif pajak untuk menghindari hukuman. Nah, keringanan tarif pajak ini memberikan kepada pelaku usaha UMKM yang terdampak virus corona tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/PMK 03/2020. Dengan adanya keringanan tarif pajak baru ini diharapkan dapat menjadi salah satu langkah untuk mencegah terjadinya krisis ekonomi dan keuangan pada perekonomian Indonesia di masa pandemi. Artikel ini memiliki 3 variabel independen, yaitu yang pertama insentif pajak sebagai X1 dan sanksi pajak sebagai X2, lalu pelayanan pajak sebagai X3, dan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Hipotesisnya,
H1 atau hipotesis 1, insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. H2, sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. H3, pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Untuk alat analisisnya, yaitu subjek penelitian merupakan dari seluruh pelaku usaha UMKM yang berada di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Teknik penentuan sampelnya dengan ketentuan-ketentuan seperti adalah pelaku usaha yang memiliki NPWP dan melakukan usahanya di Pasar Rebo, Jakarta Timur, sampel terpilihnya sebanyak 100 wajib pajak UMKM. Dengan hasil, riset membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM di Pasar Rebo dipengaruhi oleh insentif pajak. Sanksi pajak tersebut dan pelayanan pajak dengan adanya insentif pajak berarti meringankan kewajiban wajib pajak UMKM. Jurnal ini diambil dari Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah Volume 5 nomor 2, Juni pada tahun 2022. Selanjutnya, pada artikel yang ketiga, ini dengan judul insentif pajak dalam merespons dampak pandemi COVID-19 pada sektor pariwisata. Dan yang keempat, yaitu pengaruh tingkat pendidikan pemilik, praktik akuntansi, dan persepsi atas insentif pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM. Pada artikel ini, memiliki fenomena tingginya peran UMKM tersebut menjadikan pemerintah juga berkepentingan terhadap kemajuan dan pertumbuhan UMKM yang ada di Indonesia. Pemerintah ini nampaknya juga tidak tinggal diam, salah satunya adalah dengan membantu pelaku UMKM untuk mempercepat gerak mereka dalam mengembangkan usaha. Pada artikel ini memiliki 2 variabel independen dan 1 variabel dependen. Untuk X1 yaitu perpajakan sektor UMKM dan insentif pajak sebagai X2, lalu kepatuhan pajak dan UMKM sebagai variabel dependennya. Untuk hipotesisnya, hipotesis 1 yaitu karakteristik pendidikan pemilik UMKM berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan UMKM di Indonesia. Hipotesis 2 berkarakteristik praktik akuntansi memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM di Indonesia. Dan hipotesis 3, kebijakan insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM di Indonesia. Untuk alat analisisnya, ia menggunakan analisis multivariat. Analisis ini diadopsi dalam penelitian analisis multivariasi berkaitan dengan analisis statistik data yang dikumpulkan pada lebih dari satu variabel dependen. Dengan hasil analisis regresi dengan 3 variabel independen, yaitu pendidikan pemilik UMKM, praktik akuntansi dalam UMKM, dan persepsi atas kebijakan insentif pajak terhadap variabel dependen kepatuhan pajak UMKM dilakukan dan hasilnya ditunjukkan pada tabel 3. Dapat dilihat bahwa variabel praktik akuntansi dalam UMKM dan persepsi atas kebijakan insentif pajak adalah signifikan positif secara statistik, sedangkan variabel pendidikan pemilik UMKM tidak signifikan. Artikel ini diambil dari Jurnal EMBA Volume 8 nomor 4 pada Oktober tahun 2020, halaman 1059 sampai dengan 1069. Baik, sekiranya cukup sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin presentasi dari saya kurang sempurna karena saya juga masih belajar. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.